Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Jihan Salsabila absen 17, Lelita Ines Mailawati absen 30, Leni Fitriani Dwi Wahyu Kistanti absen 31, dan Martina Ma'rifatun Solihah absen 34 akan mempresentasikan tentang debat. Kami di sini akan membahas tentang 1. Pengertian rapat, 2. Pengertian pimpinan dan tipe pimpinan, yang ketiga pengertian debat kusir, dan yang keempat adalah pengertian dari peserta. Saya Lelita Ines selaku pembaca akan mempresentasikan tentang pengertian rapat. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media atau untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Saya Jihan Salsabila akan menjelaskan tentang pengertian dari pimpinan, peserta, dan moderator beserta tipenya. Pimpinan memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan. Dalam artian suka atau tidak suka bawahannya, ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Tipe-tipe pimpinan rapat ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tipe otoriter. Yang dilakukan oleh pemimpin rapat tipe otoriter, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi satu arah. Ini karena tipe pimpinan dalam memimpin rapat cenderung mau menang sendiri dan lebih banyak menggunakan paksaan. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Komunikasi yang dilakukan oleh tipe ini mengarah pada lalu lintas yang kurang lancar. Sebab pimpinan rapat tidak mengendalikan jalannya rapat, dan rapat yang dilakukan dibiarkan begitu saja sehingga berlarut-larut. Dan yang terakhir adalah tipe demokrasi. Dalam tipe ini, pimpinan banyak memberikan kesempatan pada para anggota rapat untuk memberikan alasan, pendapat, dan saran, karena lalu lintas komunikasi yang terjadi dapat 2 arah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta. Peserta adalah seorang pemimpin yang mengatur sebuah rapat dan komponen yang tidak kalah penting. Adapun tipe-tipe peserta rapat, yaitu yang pertama adalah tipe pemberi semangat. Tipe peserta rapat ini memiliki kemauan dan kemampuan kerja yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan orang lain. Dan yang kedua adalah tipe penyerang, yaitu tipe peserta rapat yang selalu melanggar pendapat atau tidak setuju dengan pendapat peserta lain. Dan yang terakhir adalah tipe pendengar. Tipe peserta ini biasanya bersifat pasif. Peserta ini hanya berperan sebagai pendengar yang baik dan hanya mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh pemimpin rapat atau peserta lainnya. Ia tidak suka mengeluarkan pendapat, kritik, dan saran. Tipe-tipe peserta rapat yang ideal dan perlu dikembangkan adalah tipe pemberi semangat. Sedangkan tipe penyerang dan pendengar sebaiknya tidak dikembangkan. Yang terpenting, rapat dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian moderator. Moderator adalah seorang yang bertugas untuk memoderasi dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan utamanya adalah agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif. Tipe-tipe moderator ini antara lain adalah kepribadian. Istilah kepribadian merujuk pada serangkaian karakteristik, temperamen, dan kecenderungan yang relatif stabil,
yang membentuk kemiripan dan persediaan dalam perilaku orang. Triani Dwi Wahyu Krisnanti selaku pembaca akan membacakan tentang definisi dari debat kusir. Debat kusir merupakan suatu perdebatan yang terus berlanjut dan tidak disertai alasan atau penguat argumentasi yang masuk akal, sehingga perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Cara mengatasi debat kusir. 1. Peserta harus kompeten. Yang kedua, jangan terlalu merespon opini tidak jelas. Yang ketiga, bentuk karakter personal. Yang keempat, hindari yang merasa paling benar. Yang kelima atau yang terakhir, hadirkan narasumber atau moderator. Solusi agar pendengar aktif. 1. Ulangi kembali apa yang Anda dengarkan. Yang kedua, ajukan pertanyaan, jangan berasumsi, tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga, jujurlah jika Anda tidak bisa mendengarkan dengan optimal. Solusi agar penyerang lebih santai dalam mengajukan pertanyaan. Yang ke-1, ajukan pertanyaan yang ringkas. Yang kedua, ajukan pertanyaan terbuka. 3. Mengajukan pertanyaan dan bukan mencari dukungan jawaban. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk mencegah kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah dengarkan dengan seksama. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.